Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-11 dengan melihat keadaan negeri kita yang tiap hari semakin aneh. Indonesia kita yang tercinta ini sebenarnya begitu luar biasa dalam segala hal. Tetapi begitu hiruk-pikuk, terlebih bila melihat medsos yang penekanan isinya 60-80% adalah politik dan agama. Tetapi karena politik Indonesia juga selalu dikaitkan dengan agama, maka boleh dikatakan medsosnya juga 70% adalah melulu tentang agama, bahkan bisa lebih. Artinya, semua hal diseret-seret ke agama. Apakah salah? Sama sekali tidak. Bahkan negara yang baik adalah negara yang mana seluruh warganya taat menjalankan perintah Tuhan. Sebagaimana Alkitab bersaksi, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau permulaan ilmu pengetahuan. Artinya, Tuhanlah yang membatasi keliaran langkah kita. Bukankah segala yang baik berasal dari Tuhan? Indonesia sendiri menolak bila dikatakan sebagai negara ateis. Juga Indonesia dengan elegan mengatakan bukan negara agama. Sebaliknya, dengan bangga akan menunjukkan di urutan pertama Pancasila adalah ketuhanan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ada 7 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Bahkan di Indonesia ada menteri agama yang mengatur itu semua. Tetapi bagaimana sebenarnya kehidupan real di Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama, tetapi negara yang rakyatnya beragama ini? Ternyata kita adalah negara kebanyakan slogan dan klaim bombastis. Orang luar dengan mudah menemukan ketimpangan beragama di Indonesia dengan sangat jelas antara Islam dan non-Islam. Perlakuan yang juga tidak seimbang terhadap Muslim dan non-Muslim. Ini yang membuat Indonesia begitu gerah dan kisruh. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh dunia mencap Indonesia adalah negara surganya koruptor. Boleh korupsi sebesar-besarnya dan tidak perlu takut karena hukumannya akan sekecil-kecilnya. Sebuah sikap yang sangat manusiawi sesuai dengan sila kedua. Menteri Agama juga akan dengan terengginas atau dengan cekatan mengurus seluruh hal-hal pelik tentang kehidupan beragama di Indonesia. Patronnya jelas. Segala hak yang berkaitan dengan agama yang harus diutamakan adalah mayoritas. Sisanya baru ke minoritas. Itu pun bila ada sisanya. Di daerah-daerah yang Islamnya bisa dihitung dengan jari, tetap harus didirikan masjid. Dan di situ tidak diperlukan SKB 3 menteri. SKB 3 menteri itu hanya berlaku bagi non-Islam. Rakyat tidak pernah melihat apa sebenarnya yang telah dilakukan Menteri Agama selama ini dalam upayanya mengembangkan hidup bertuhan bagi kalangan non-Islam. Memang sulit membayangkan ada kemungkinan kesetaraan untuk memajukan kehidupan beragama bagi anak bangsa. Inilah problematik yang diemban oleh Menteri Agama
di Indonesia? Wajar, karena tidak mungkin menteri agama dari non-Islam, dan tindak tanduknya juga dipelototi banyak umat yang banyak tak bernalar. Demikian juga dengan aparat akan segera melakukan tindakan pada para penista agama. Tetapi yang diutamakan ditangkap adalah penista agama Islam, yang tentunya cara penilaian salah benarnya melalui perspektif Islam. Inilah kegilaan yang sangat akut. Ini bukan cara yang arogan lagi, tetapi memang sudah gila. Saudara-saudara yang terkasih, kalangan Muslim senak perutnya membahas kekristenan yang mereka klaim itu juga tertulis di Al-Quran. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka dipermainkan penceramahnya sendiri. Mengapa seperti itu? Banyak yang tulus begitu percaya pada apa yang dikatakan penceramah, tetapi sebenarnya sangat banyak mereka yang tanpa sadar memforward hoax. Sebagai contoh, Donditan dan yang sejenis meributkan bahwa agama Kristen diciptakan oleh Paulus, atau Irene Handono yang terus ribut bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan pada tahun 325. Banyak hoax seperti ini ditanamkan oleh penceramah abal-abal di kepala para Muslim. Tujuannya agar mereka tidak perlu berteriak lagi, tetapi sudah ada tameng berupa Islam yang tulus yang meneriakkan hoax itu. Sungguh sangat jahat, lempar batu sembunyi tangan. Mereka lupa bahwa Tuhan melihat segala perbuatan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bila kalangan Muslim mendiskusikannya secara terbatas, silakan saja, tidak akan ada masalah. Tetapi itu tidak mungkin mereka lakukan, karena mereka bisa jadi merasa dengan gaya arogan mayoritasnya mampu menghitam putihkan negara ini. Mereka tidak mau tahu terhadap realita. Bila sudah sampai di medsos, itu bukan terbatas lagi. Itu sudah beredar ke seluruh dunia. Harus kita pahami, segala produk yang dengan sengaja diekspos ke medsos artinya produk itu untuk konsumsi publik. Publik berhak untuk memberi penilaian ataupun pendapat atau respon. Jadi, jangan pernah tolol. Bila konten sudah diupload ke medsos, jangan berharap ada privasi lagi. Di mana otaknya? Dolar diambil tetapi isi medsosnya tidak mau dibahas. Licik benar. Oleh karena itu, jangan membahas agama orang lain dari sudut agama Anda sendiri. Atau minimal, jangan Anda share ke publik. Sekali lagi kita katakan, bila sudah di-share itu sudah milik publik. Jangan terlalu bodoh. Artinya, segala yang sudah diupload bisa dipakai semua orang sebagai dasar pembuktian apa yang sudah Anda lakukan. Itulah hukum dunia maya. Karena itu, kekristenan berhak meluruskan apa yang sudah Anda bengkokkan. Sekalipun Anda katakan berasal dari Tuhanmu, itu tidak berguna bagi orang Kristen. Pahamkah? Saudara-saudara yang terkasih, bila Tuhanmu kepo, katakan ke Tuhanmu itu, jangan menyeberang untuk memperkelirukan Tuhan orang lain.
Jangan juga memaksakan bahwa seolah Tuhanmu sedang mengatakan kebenaran. Itu mustahil dari sudut pandang kekristenan. Bila Tuhanmu memiliki kebaikan dan kebenaran, Dia akan menggunakan cara yang baik dan benar juga untuk menebarkan firman-Nya, bukan malah dengan merusak tatanan hidup manusia normal. Pelajarilah agamamu dengan teliti. Dengan demikian, Anda bisa mengingatkan Tuhanmu agar jangan amnesia, supaya Dia tetap ingat agama mana yang lebih dahulu ada. Kekristenan memiliki Tuhan yang berintegritas dan sangat dipercaya segala nubuat dan perbuatannya. Oleh karena itu, segala ajaran dan nabi yang muncul setelah Yohanes Pembaptis, semua itu adalah ajaran dan nabi palsu. Bisa dipastikan, isi pengajarannya mengenai antikristus. Antikristus itu adalah iblis berupa manusia yang menentang segala ajaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah semua tulisan tentang Yesus Kristus di kitab sucimu. Segalanya adalah kebaikan semata. Luar biasa. Iblis sendiri tidak berani memperkelirukan identitas Yesus Kristus. Tetapi, mengapa Yesus Kristus begitu buruk di mata Anda semua? Di mana yang salah? Tidak perlu Anda membayangkan Yesus Kristus sebagai Allah. Karena dengan keadaan saudara sekarang, Anda tidak akan pernah berhasil memahami itu. Roh Kudus harus ada terlebih dahulu di dalam diri kita, baru kita mampu mempersaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi, jangan memaksa diri bila Anda tetap ingin mengetahui itu. Memang hanya satu jalan. Anda harus bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus. Jadi, yang perlu Anda renungkan secara mendalam adalah keluarbiasaan Yesus Kristus itu yang dinyatakan sebagai satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Roh Allah. Dia sekarang di sorga. Kemahamuliaannya bisa Anda bandingkan dengan seluruh manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Minimal, dia tidak berdosa. Jadi, mari kita ulangi pertanyaan tadi. Mengapa Yesus Kristus begitu buruk di mata Anda semua? Bahkan, Anda begitu mudah menistanya. Di mana yang salah? Saudara-saudara yang terkasih, Anda tidak perlu berkilah bahwa orang Kristen yang menista Yesus Kristus karena mengangkat Dia sebagai Allah. Sekali lagi, tidak perlu Anda sampai ke sana. Minimal Anda hormati Dia, agar Tuhan Anda terlihat tidak brutal karena ketidakpahaman Anda. Karena, sekali lagi, kitab suci Anda tidak mampu menerangkan itu. Itu sudah masuk ke ranah kekristenan. Itu yang selalu membuat bising. Karena Anda tidak mampu menahan diri untuk tidak kepo. Tidak mengherankan, karena tokoh sebelum Anda semua, yaitu Ahmed Deedat dan Zakir Naik, juga hanya bisa teriak-teriak, tidak pernah bisa sampai ke esensi bertuhan. Anda harus mampu beranjak dengan konsep pikiran kritis.
Bila model Anda seperti ini terus, Anda tidak sedang mencari esensi sebuah jawaban tentang Tuhan, tetapi memang Anda sendiri yang senang berdebat kusir, sekaligus menebarkan jebakan bagi kekristenan. Karena Anda mengandalkan hukum mayoritas dengan berlindung pada, bagi penista Islam ganjarannya penjara. Bagi yang menista non-Islam, cukup dengan materai 10.000. Anda terbius dengan slogan agama pembawa damai, dengan menutup mata pada realita, yaitu menjadi neraka bagi minoritas, disebabkan gaya arogan sebagai mayoritas. Sampai kapan Anda baru sadar dan mulai mau berpikir kritis? Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara kita untuk mengatasi carut-marut negeri kita ini agar kehidupan warganya mencapai titik harmonis sekalipun dengan standar minimal? Artinya, hidup kalangan non-muslim tetap bisa damai dan tenang sekalipun tidak diberi budget secara finansial. Memang ironis. Di sisi lain, banyak organisasi pemerintah maupun NGO di bidang hak asasi yang dikucurkan dana, padahal kerjanya nihil. Sebenarnya, kehidupan tanpa budget finansial ataupun bila ada dengan minimalis sudah dialami oleh kalangan non-muslim sejak dahulu. Segala-galanya swadaya, dengan dana sendiri. Tetapi ketenangan itu sama sekali tidak pernah ada. Dari zaman Soeharto, seluruh kompleks perumahan baru bisa dibangun apabila di dalamnya sudah dimasukkan fasilitas masjid. Uniknya, dana membangun masjid dari kalangan kafir ini sama sekali tidak haram. Yang luar biasa, sebuah kota yang sangat besar di Pulau Jawa habis sama sekali alun-alunnya dan dijadikan bangunan-bangunan untuk kegiatan Islam. Sama sekali tidak ada teriakan protes dari tata kota atau ahli sejarah. Meskipun ruang hijau dan bangunan bersejarah hilang. Di kota ini belum pernah terdengar dibangun sebuah gereja atau tempat ibadah non-muslim, walau sebesar kandang ayam sekalipun. Yang terjadi malah pelarangan pembangunan rumah ibadah, sekalipun dengan cara swadaya. Saudara-saudara yang terkasih, kerusakan negara kita ini semua diakibatkan oleh aparat. Aparat yang melakukan pembiaran, aparat yang kalah kepada hukum mayoritas, aparat yang tidak pernah sadar bahwa dirinya menjabat juga karena anugerah atau mendapat penugasan dari Tuhan. Aparat yang begitu tunduk pada pemuka agama karena dia tidak pernah mau belajar untuk memahami agamanya sendiri. Seharusnya ketundukan tertinggi bukan pada pemuka agama, tetapi kepada Tuhan. Hati nuranilah yang bisa menuntun seseorang agar dapat menuju pada kesadaran tertinggi itu atau Tuhan itu, sehingga mampu untuk berbuat baik. Bila mengandalkan pada apa kata pemuka agama, maka hati nurani itu sudah mulai terdistorsi. Perlahan akan meredup, tertutup oleh kejahatan-kejahatan kita sendiri. Jadi, sebenarnya problematik di negara kita ini mengenai agama tidak akan bisa selesai bila mengharapkan aparat yang bergerak. Itu tidak akan bisa terjadi dikarenakan keterbatasan mereka juga di satu sisi, bahwa mereka memerlukan para penceramah,
agar bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhannya, karena mereka juga memerlukan jawaban atas kehidupan kekalnya. Saudara-saudara yang terkasih, para aparat secara mayoritas terlihat gamang mengenai posisi mereka sesungguhnya antara tugas negara dengan perintah Tuhan. Inilah yang harus diperhatikan negara. Kurikulum di institusi pendidikan penghasil aparat harus benar-benar menekankan bahwa mereka dalam mengemban tugas negara sekaligus juga merupakan penugasan dari Tuhan. Diperlukan para pengajar agama di institusi-institusi pendidikan aparat negara yang benar-benar mengajarkan konsep Tuhan yang universal. Karena Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya itu, termasuk hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk. Dengan demikian, konsep Tuhan adalah keseimbangan alam semesta. Tuhan itu tidak sektarian. Karena itu, gunakanlah pengajar yang tidak sektarian juga. Dengan demikian, bisa diharapkan akan dihasilkan aparat yang tidak sektarian. Yang terbaik bagi aparat sebenarnya adalah mereka harus mau mencari tahu sendiri tentang Tuhan agar memperoleh kematangan batin. Artinya, mereka belajar tentang agamanya secara mandiri. Dengan demikian, mereka bisa menggali dan menemukan kebenaran itu secara mandiri. Memanglah, mengenal Tuhan itu artinya hasil perjalanan rohani secara batiniah tiap orang. Melihat rumitnya situasi yang dialami aparat, kita paham cara ini tidak akan berhasil diterapkan di Indonesia dalam tempo singkat. Sementara keadaan sudah mendesak, kita terlambat untuk menyadari ini semua. Sekalipun demikian, negara harus tetap memegang kendali di masyarakat. Itulah integritas sebuah negara. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya, metode apa yang terbaik untuk negara kita ini? Melihat gejolak di dunia medsos. Bila gejala yang diperlihatkan para aparat seperti itu, maka jalan satu-satunya hanyalah membebaskan perdebatan di bidang agama sebebas mungkin. Tidak perlu ada sebuah penindakan apapun. Ini diperlukan, dikarenakan agar para aparat terbebas dari tuduhan berpihak. Bila terjadi kericuhan secara fisik atau persekusi di dunia nyata, maka aparat harus melakukan penindakan setegas-tegasnya dan hukuman harus berat. Bila hal ini bisa terlaksana, maka dunia medsos akan menggeliat dengan batasan yang pasti bahwa segalanya keriuhan hanya terjadi di dunia medsos. Jangan coba-coba membawanya ke dunia nyata. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu memikirkan keriuhan debat agama serta ekses yang akan terjadi. Sekali lagi, mengapa seseorang harus ditangkap adalah akibat perbuatannya di dunia nyata. Mengenai pejabat negara maupun aparat, diperlukan penyeleksian yang luar biasa ketat, terlebih pada ideologi, dan harus terus dilakukan monitoring. Bila terlihat ideologinya sudah agak miring, segera dipecat. Sekali lagi, harus dipecat.
Jangan diberi kesempatan untuk dididik ulang atau apapun namanya, karena kecil kemungkinannya memberi efek jera. Sekali lagi, bila ini dapat diterapkan, maka dapat dipastikan kehidupan bernegara akan membaik, sehingga energi bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Saudara-saudara yang terkasih, kita ulangi apa yang harus dilakukan aparat. Dalam hal perdebatan di medsos, semua aparat dan instansi tidak perlu berbuat apapun. Cukup memonitor. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Biarkan seluruh umat menjalankan agamanya masing-masing, karena semua akan mentok. Bila berkaitan dengan perdebatan antara Islam dan Kristen, debat itu sendiri tetap akan berlangsung dengan panas, karena dua agama ini boleh dikatakan sangat bertolak belakang. Aparat tidak akan berdaya. Apapun ceritanya, keberpihakan akan tetap ada. Jalan satu-satunya adalah melepaskan sama sekali dunia maya ini. Islam dan Kristen harus dibiarkan menjalankan masing-masing agamanya dalam segala pertentangannya. Tidak perlu lebay dengan laporan-laporan penistaan. Biarkan saja. Sekali lagi harus saya katakan, yang merusak keseimbangan medsos itu adalah aparat. Bila aparat tidak berpihak, maka kesetimbangan itu akan tercapai. Apapun ceritanya, orang Kristen tidak akan melewati batas, karena Tuhannya tidak mengizinkan itu. Sekalipun demikian, hal ini sudah sangat meringankan kalangan Kristen. Umat Kristen memiliki ketenangan dalam membela imannya, karena memang kekristenan yang paling menderita. Satu hal yang harus diingat negara, sekalipun bergejolak sedemikian luar biasa, sisi ekonomi tetap berjalan di medsos dan nilainya sangat signifikan. Jadi, yang diperlukan hanyalah menjaga keseimbangan. Bila tidak ada keberpihakan, maka tidak akan ada mayoritas di medsos. Yang ada hanya hukum ekonomi. Bila tidak menarik atau lebay medsosnya, tinggal di unsubscribe. Saudara-saudara yang terkasih, urusan beragama ini adalah urusan yang sangat pribadi. Tidak seorang pun berhak mencampuri, apalagi mengintervensi kehidupan beragama seseorang. Itu urusan dia secara integral dengan penciptanya. Dengan demikian, secara otomatis, bukan urusan sebuah negara semata bila terjadi pelanggaran, melainkan urusan seluruh manusia di dunia ini. Apabila aparat masih tetap tidak mampu mengayomi seluruh umat beragama secara berimbang, ditambah hampir tidak adanya perhatian para advokat Indonesia untuk membantu secara hukum pada kalangan Kristen yang mengalami ketidakadilan, maka suatu saat keadaan di Indonesia akan mulai dilirik Mahkamah Internasional. Inilah saat-saat yang memalukan bagi negara dan bangsa kita. Orang Kristen percaya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan berbicara karena Tuhan orang Kristen itu hidup. Berkat dan kutuk akan diberikan Tuhan bagi setiap orang yang memberi berkat dan yang mengutuk orang Kristen. Tuhan juga tidak segan mempermalukan sebuah bangsa dan negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turun tangannya Mahkamah Internasional
bukan karena ingin turut campur pada situasi dalam negeri tertentu, sama sekali tidak. Tetapi memberikan rekomendasi bahwa sudah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang paling mendasar dari manusia. Bila terjadi pelanggaran seperti itu hanya berarti negara tersebut tidak berhasil menjaga harkat manusia yang berkedudukan sebagai warga negara. Artinya, dapat dikategorikan sebagai negara gagal. Sekali lagi kita ulangi. Pilihannya saat ini hanyalah melakukan pembiaran segala gejolak yang terjadi di dunia medsos. Negara tidak boleh melakukan keberpihakan terhadap laporan yang merupakan manifestasi sikap kepo kalangan Muslim. Saya ulangi terakhir kalinya. Segala kejadian dunia medsos hanya bisa muncul di dunia nyata bila ada pelakunya. Bentuk perbuatan yang merugikan itu yang harus diantisipasi. Sebagai contoh, persekusi di dunia nyata tidak perlu melihat alasannya. Yang dilihat adalah sudah terjadi peristiwa persekusi tersebut. Hukuman tegas harus diterapkan tanpa berpihak. Tidak perlu melihat alasan yang bisa kemana-mana dengan menyeret Tuhan, agama, dan nabi. Karena hakim tidak akan mampu menghadirkan Tuhan, agama, atau nabi di pengadilan. Apalagi bisa memperoleh surat kuasa dari Tuhan, agama, atau nabi. Jadi, memang hanya itu yang dapat dilakukan negara saat ini sampai nanti bisa membuat piranti hukum yang tepat. Hal positif yang lain, orang-orang yang mempermainkan agama akan gigit jari. Sebenarnya, dialah penista agama yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.